melarang perempuan Indonesia ikut jamaah sholat Idul Fitri di masjid maupun di lapangan adalah salah satu bentuk salah fikir pada dalil. Mengapa bisa seperti itu? Karena perempuan muslimah di Indonesia itu bebas keluar rumah untuk bekerja dan berdagang di pasar, di toko, di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, bahkan keluar negeri menjadi TKW. Maka sangat tidak tepat sekali jika melarang perempuan muslimah Indonesia keluar rumah untuk ikut sholat berjamaah, baik itu sholat berjamaah, sholat fardu 5 waktu, maupun sholat berjamaahnya adalah sholat Idul Fitri, baik itu di masjid maupun di lapangan. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar beserta ilatnya, dalam keadaan ada maupun tidak ada ilatnya. Oleh sebab itulah, tatkala kita menarik suatu hukum, maka kita harus arif dan bijaksana. Kita lihat kondisi, situasi dan kondisi di suatu daerah. Misalnya nih, kalau perempuan di Arab Saudi, perempuan muslimah di Arab Saudi dilarang keluar rumah untuk bekerja, dilarang keluar rumah untuk berdagang dan lain sebagainya. Sehingga sangat relevan membahas hukum perempuan keluar rumah untuk sholat berjamaah di masjid. Sedangkan perempuan di Indonesia bebas keluar rumah untuk bekerja dan berdagang di pasar-pasar, di toko-toko, di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, bahkan keluar rumah sampai keluar negeri. Menjadi apa? Menjadi TKW, tenaga kerja wanita. Maka sangat dolim artinya tidak adil jika melarang perempuan muslimah Indonesia keluar rumah untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Justru nih, kalau perempuan muslimah di Indonesia sangat dianjurkan untuk meramaikan masjid-masjid, musola-musola, terutama sholat Idul Fitri. Ini sebagai syiar. Nah, kita dalam mempelajari suatu hukum fikih, kita harus tahu tentang ilat-ilatnya. Sekali lagi, al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Nah, ilat sebab seorang wanita dilarang keluar rumah ikut sholat berjamaah di masjid itu, yang pertama adalah mereka masih cantik dan mustahatun. Mustahatun itu mensahwati. Jadi kalau dipandang itu menggoda selera laki-laki. Jadi cantik dan mustahatun. Nah, kalau di Indonesia, perempuan kan sudah terbiasa keluar masuk pabrik, keluar masuk pasar, sudah terbiasa. Jadi jarang sekali orang di Indonesia itu yang memandang wanita cantik kemudian mustahat langsung jatuh begitu besar seperti orang-orang Arab, jarang sekali. Di samping itu banyak juga dalil-dalil hadis dari Rasulullah SAW yang justru melarang para suami, para laki-laki agar tidak melarang istri-istri kalian ke masjid-masjid. Yang pertama nih, perhatikan, qala Rasulullah SAW, telah bersabda oleh Rasulullah SAW, la tamna'u nisa'akum al-masajida. La tamna'u, janganlah mencegah oleh kalian, nisa'akum pada istri-istri kalian, al-masajida pada masjid-masjid. Wa buyutahunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka yaitu lebih baik bagi mereka. Ini sangat tepat sekali. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud. Akhrajahu Abu Dawud nomor hadis 567. Wa Ahmadu fi musnadi, dan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnad beliau nomor hadis 5476. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa fil lafdhin, kemudian di dalam satu lafaz redaksi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, redaksinya begini: la tamna'u ima Allahi, pakai menggunakan lafaz ima Allah. La tamna'u ima Allah masajidallahi. La tamna'u, janganlah mencegah oleh kalian, jangan larang oleh kalian, jangan kalian menghalang-halangi ima Allahi pada hamba-hamba Allah yang wanita, masajidallahi pada masjid-masjidnya Allah. Wa buyutahunna khairul lahunna, sedangkan dalam keadaan bermula rumah-rumah mereka
khairun yaitu lebih baik lahunna bagi mereka. Akhraja al-Bukhari telah mengeluarkan hubah hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 900 wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 442. Jadi selas di Arab saja ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki, jangan sampai laki-laki itu menghalang-halangi istri-istrinya atau putri-putrinya atau saudari-saudarinya, jangan sampai dihalangi untuk pergi ke masjid-masjidnya Allah. Nah kalau di Indonesia malah sangat penting sekali. Kalau di Indonesia ini laki-lakinya sudah malas ke masjid, kemudian perempuannya juga dilarang di masjid. Wah ini tambah sepi masjidnya. Masjidnya banyak dibangun besar-besar tetapi sepi, nggak ada jamaahnya. Karena di Indonesia wanita muslimah saja dilarang. Nah ini kan kurang tepat, kurang keadaan, memperhatikan keadaan, situasi dan kondisi di suatu daerah. Oleh sebab itulah mari masjid-masjid di Indonesia itu diramaikan, tapi dengan syarat. Ada syaratnya nih ya, jangan ikhtilat. Ikhtilat itu artinya campur antara laki-laki dan perempuan, tidak ada sekat. Nah ini, atau jalannya bareng-bareng, atau pergi ke masjid perempuannya cantik-cantik berdandan minor-minor misalnya, ini tetap nggak boleh walaupun di Indonesia. Tapi kalau misalnya pergi ke masjid ya sudahlah wudu begitu ya, pakai mukena, menutup aurat yang baik, tidak ikhtilat, tidak campur antara laki-laki dan perempuan, tidak ada bau-bau syahwat begitu ya, silahkan ya. Khusus untuk Idul Fitri justru malah ada anjuran lagi, ada anjuran, tetapi sekali lagi jangan sampai saing-saingan tabarruj itu ya berdandan menor, menggunakan perhiasan-perhiasan, menggunakan lipstik, bedak, menggunakan baju-baju yang mensyahwati. Nah ini yang menjadikan hukum agak berubah. Tetapi kalau keluar masjidnya para perempuan itu kumpul dengan para perempuan ya, kemudian mereka punya shop sendiri, apalagi sampai Idul Fitri ini kan syiar hari besarnya umat Islam, sehingga ada satu hadis yang Rasulullah SAW justru memerintahkan para wanita ikut sholat di lapangan. Bahkan yang wanita yang haid disuruh ikut hadir, tapi di belakang mereka disuruh oleh Rasulullah untuk ikut memeriahkan gitu ya, memeriahkan pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Oleh sebab itu sekali lagi, kalau di Indonesia kok masih ada ustadz ya, ustadz mana saja lah, bukan hanya ustadz Wahabi, ustadz NU juga masih banyak yang membahas tentang hukum wanita di Indonesia keluar masjid ikut sholat berjamaah. Nah kita juga harus melihat bagaimana kondisi wanita muslimah di Indonesia dengan kondisi wanita muslimah yang di Arab Saudi sampai sekarang. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.